Halo teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan aturan dari OJK. Kemarin kita membahas tentang poin-poin yang harus dicamkan dari OJK ya. OJK memberikan himbauan seperti ini nih. Penting baca ini sebelum pinjam duit. Nah, kemarin sudah diulas. Silakan teman-teman yang baru melihat video ini, silakan cek di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. 8 ini, apakah data pinjaman saya tercantum dalam slik? Nah, teman-teman bisa mencari data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di slik, namun akan terekam dalam pusat data fintech lending Pusdawil yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech. Nah, bisa mencari di OJK ya. Nah, mengapa bunga fintech lending lebih tinggi daripada pinjaman lainnya? Nah, biaya bunga di fintech lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman tempat lain biasanya lebih tinggi atau lebih rendah. Perjanjian di fintech lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga, sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau API telah mengatur dalam Code of Conduct API bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Jadi adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjaman 1 juta, maka jumlah yang dikembalikan adalah 2 juta. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian terkait pinjaman macet, apa yang harus dilakukan? Pemberi pinjaman melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech. Nah, ketika teman-teman dihubungi oleh debt collector harus seperti apa? Apabila konsumen telah one prestasi, intinya menunggak pembayaran, yang mana hal itu menjadi kewajiban dari konsumen harus diselesaikan. Pada umumnya, fintech akan memberikan data akurat terkait hal ini dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Jadi penjelasannya adalah debt collector ketika menghubungi teman-teman disertai ancaman atau ya kasar begitulah ya, kekerasan dan sebagainya, maka teman-teman di sini segera melaporkan ke pihak berwajib karena hal itu dilarang ya gitu. Kemudian ketika dihubungi oleh debt collector, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman tidak meminjam? Nah, jadi tadi kasusnya teman-teman minjam tetapi one prestasi, artinya tidak menepati janji sesuai yang telah disepakati. Nah, sekarang yang tidak meminjam, teman-teman juga harus langsung menghubungi pihak yang berwajib, karena apalagi yang ini ya, yang tidak meminjam, yang tadi saja meminjam, teman-teman harus cepat menghubungi. Nah, kemudian yang berikutnya, poin ke-13 adalah data pribadi saya disalahgunakan untuk meminjam pada fintech. Nah, apa yang harus dilakukan? Melaporkan ke kepolisian dan juga dapat melaporkannya ke API melalui websitenya ya, ada websitenya di sana, teman-teman bisa langsung saja atau telepon ke 150505. Ingat, ini bebas pulsa atau langsung saja ke OJK melalui kontak 157. Nah, apabila penyelenggara fintech telah terdaftar atau berizin di OJK. Nah, ini pentingnya teman-teman meminjam kepada tempat di mana pinjol itu resmi ya. Nah, kecuali yang ilegal-ilegal ya, banyak yang dibahas lah yang ilegal-ilegal bagaimana caranya ya, gitu. Kemudian aplikasi fintech saya diblokir atau hilang, apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal seperti ini teman-teman juga bisa datang langsung ke API-nya ya. Nah, sekali lagi teman-teman bisa cek API itu apa. Nah, ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, nah teman-teman harus menyatakan alasannya, keterlambatannya ya. Nah, nanti juga akan ada penyelesaian terkait itu. Oke.
apalagi yang penting ya, saya merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan fintech. Nah, hal inilah yang kemudian merasa terganggu, ada debt collector ya, teman-teman langsung lapor ya. Eh, apa namanya, jangan tunda untuk melapor. Nah, itu teman-teman informasi terkait fintech lending atau pinjol-pinjol ya yang legal. Bagaimana caranya kita ketika ada masalah, jadi teman-teman bisa menemukan solusinya. Dan ketika teman-teman juga bingung harus ke siapa dan mau konsultasi lah ibaratnya ya, teman-teman silahkan gabung aja di grup atau di komen saja, tulis di komen tentang masalah teman-teman, lalu nanti akan ada respon dari channel Money ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus pantau video ini karena akan ada banyak informasi terkait keuangan, solusi-solusi keuangan dari fintech atau pinjol dan solusi keuangan lainnya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.